warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Surakarta, yang kami hormati anggota Bawaslu Kota Surakarta, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta, dan yang kami hormati hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam kegiatan launching ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Surakarta dengan tema Ramadan Momentum Perenungan Kolektif. Pertama, marilah pada kesempatan yang membahagiakan ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, dan diberi kesehatan untuk melanjutkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu sambutan dan arahan Ketua Bawaslu Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Budi Wahyono kami persilahkan. Terima kasih Mbak Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Surakarta hadir komplit, kemudian jajaran staf semuanya yang saya banggakan, saya cintai. Pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayatnya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Yang kedua, alhamdulillah pada saat Ramadan hari ini, Ramadan yang penuh berkah, kita mempersiapkan buka bersama. Tentu kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita mencoba berkegiatan lebih bermakna, sharing knowledge untuk kemudian tetap merawat demokrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan yang saya cintai, Ramadan mengajarkan kita untuk pengendalian diri. Begitu juga Bawaslu siap untuk senantiasa mengendalikan kekuasaan agar selalu dalam koridor hukum. Pada tahapan pemilu kita mengendalikan agar kompetisi yang berlangsung tidak menabrak etika. Bagaimana mereka mengendalikan agar konflik kepentingan tidak merusak keadilan. Ini bagian dari tugas pengawasan, mengendalikan pada setiap proses dan tahapan pemilu sehingga pemilu berlangsung secara luber dan jurdil. Hari ini kita berikhtiar meluncurkan program ngabuburit pengawasan, ikhtiar kecil Bawaslu Kota Surakarta, tapi mudah-mudahan bisa bermakna besar. Di era digital ini, kawan-kawan tahu bahwa hoaks menyebar begitu cepat, melampaui ruang klarifikasi, politik identitas juga masih menguat sehingga melemahkan narasi persatuan. Dan tentu ini menjadi tugas bersama kita, bersama masyarakat tentunya. Kita butuh telinga masyarakat, kita butuh mata masyarakat. Dan saya kira demokrasi itu akan lebih sehat ketika tidak hanya dijaga oleh lembaga Bawaslu, tapi juga dirawat bersama oleh masyarakat. Rekan-rekan yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka launching ngabuburit pengawasan secara resmi kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya yaitu Tausiah Ramadan
yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sulistyo. Kepada Bapak Agus Sulistyo kami persilahkan. Mohon catatnya ya. Menu buka enaknya kolak durian. Jangan lupa menu camilan. Edukasi pemilu ya ngabuburit pengawasan. Demokrasi kuat karena semua punya peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Surakarta dan teman-teman pimpinan, yang kami hormati Korsa Kidola Mas Mujib, yang kami hormati seluruh jajaran staf Bawaslu Kota Surakarta. Puji syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada kali ini kita masih menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita mengingat ke belakang beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita itu tidak nyampe. Sebelum bulan Ramadan kurang sehari dia sudah meninggalkan kita. Ini patut kita syukuri. Alhamdulillah dengan sehat. Sehat itu sangat bermakna bagi kita. Anane sehat, awake dhewe ngopo-ngopo yo enak. Mangan yo enak. Buka yo enak. Hutang yo enak. Tetapi bagaimana kalau kita itu sakit? Tentunya serba mangan wae yo pahit. Apa-apa juga tidak enak. Tetapi terkadang justru ketika kita sakit malah ditawari panganan apa-apa. Nah, jenengan pengen dahar nopo, ditawari macam-macam. Coba kalau kita lagi sehat, Pak Ketua ditawari sate. Wah, betul. Satu. Nah, terkadang itu hal kan. Alhamdulillah juga kita memasuki bulan Ramadan dengan sehat. Ada yang sudah berpuasa dapat 6, ada yang dapat 7, ada yang bolong, dan gitu. Saya nggak akan menunjuk, ya, tapi yang jelas. Tapi jangan berprinsip seperti ini ya. Aku posone melu sing gari, badone melu sing dhisik. Itu ibaratnya begini. Berangkat dengan istrinya, pulang dengan selingkuhannya. Nah, artinya memang kita harus konsisten, ya, konsisten. Kalau memang kita berangkat di awal dengan istri kita, ya pulang dengan istri kita. Jangan selingkuhan kita. Nah, itu cuma analogi aja ya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, teman-teman sekalian, memaknai puasa memang kita sering membayangkan adalah bagaimana menahan lapar dan dahaga, lapar haus. Tetapi itu sejatinya sebenarnya di balik itu semua mempunyai makna yang lebih dari itu. Makna hakikat puasa adalah bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, pengendalian diri, pengendalian diri. Pengendalian diri untuk mencapai apa? Pencapaian hakikat kesempurnaan dari ketakwaan, ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goalnya itu adalah yang takwa.
Nah ini yang ketika disampaikan goalnya ini adalah takwa, ini memang butuh pengorbanan yang luar biasa. Goalnya adalah orientasi puasa adalah takwa. Takwa di sini dapat diartikan sebagai sebuah kesalehan individual. Kalau takwa sudah kita raih, kesalehan individual masing-masing tercapai dari masing-masing orang, maka di situ akan muncul sebuah kesadaran moral. Karena dari puasa tersebut ada larangan-larangan. Misalnya, kita tidak boleh berkata dusta atau bohong. Puasanya sah, tetapi pahalanya gugur. Nah, itu menjadi perenungan kita. Ya, puasanya sah, pahalanya gugur. Ngapain kita harus berlapar-lapar, kemudian juga berdahaga. Sampai sabda Rasulullah itu, Allah itu tidak membutuhkan puasanya orang yang berkata dusta dan bohong. Nah, ini mengajarkan kita bagaimana dalam masyarakat kita berdusta dan berbohong, kemudian ghibah dan lain sebagainya dilakukan secara masif, terkadang malah terstruktur, apalagi dalam dunia politik. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ujaran kebencian, hoax, kemudian hal-hal yang terkait dengan lisan ini menjadi sangat penting ketika kita melakukan puasa. Bahkan kita mungkin berbicara hal-hal yang tidak berguna pun sebisa mungkin dihindari. Oleh karena itu momentum Ramadan ini kalau bisa kita mengkonsentrasikan diri 1 bulan agak menyingkirkan persoalan-persoalan duniawi. Karena pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh bonus dari Allah. Nah, oleh karena itu Ramadan yang ada, karena ini bonus, puasa itu adalah ibadah yang relatif panjang. Tidak dengan seperti yang lain, misalnya sholat diawali takbir, diakhiri salam. Tetapi puasa enggak, dari pagi sampai dengan sore. Kemudian malamnya dilanjutkan sholat qiyam. Oleh karena itu siam dan qiyam itu sebenarnya kan hanya berbeda S dan Q aja. Kalau siang kita siam, kalau malam namanya qiyamul lail, dilanjutkan qiyamul lail. Maka dari itu ini adalah satu rangkaian. Apa yang kita lakukan puasa seharian diharapkan kita sempurnakan pada malam hari dengan qiyamul lail atau sholat tarawih. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dari kesadaran kolektif ini, kesadaran yang terbangun dari setiap individu ini, kita harapkan menjadi perenungan-perenungan kita. Perenungan-perenungan kita sehingga akan membentuk akhlak, membentuk pribadi, kemudian menjadi fondasi yang dalam bermasyarakat yang akan membentuk etika. Baik itu etika bermasyarakat, etika bernegara, etika termasuk etika berbawaslu, kan gitu. Nah, hal ini patut menjadi rasa syukur kita ketika kita jumpai pada bulan Ramadan ini. Ayo, ini cara bosone Jawa itu aji mumpung. Allah menurunkan rahmat hidayahnya, kemudian menurunkan ampunan. Ya udah, siapkan doa-doa terbaik. Bagi yang belum punya pasangan, silahkan berdoa. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab itu yang seperti apa? Sepertiga malam terakhir, khususon Krishna dan Sinta misalnya. Nah, itu dalam hadis itu disebutkan. Oh, masih ada.
Pada saat ketika malam terakhir itu Allah turun ke langit bumi dan dia akan melihat hamba-hambanya. Siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Siapa yang meminta sesuatu akan aku beri. Nah, itu janji Allah. Itu janji Allah dan itu ada di sepertiga malam terakhir. Kemudian antara adzan dan iqamah, waktu yang pendek tersebut. Kemudian juga pada waktu hari Jumat misalnya. Hari Jumat berdasarkan beberapa pendapat ulama itu ada yang menyebut antara pada saat khutbah sampai dengan sholat. Ada yang menyebut setelah asar sampai dengan waktu maghrib. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Belum kalau mau berbuka, ya, mau berbuka, itu juga silakan berdoa. Berdoa keinginannya apa? Pada waktu sahur juga sama, karena dalam sahur itu ada keberkahan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, bagi yang mungkin pengen menaikkan, ya Allah, besok kripto saya supaya untuk banyak, silahkan. Allah Maha memberi saya. Besok utang saya supaya cepat, harga emas naik terus. Nah, itu naik. Ini silakan. Besok rumah tangga saya supaya saya cepat dapat momongan. Nah, itu adalah upaya-upaya ikhtiar yang supaya nanti bisa kita upayakan. Ini mumpung ya, kebaikan yang dicatat dalam bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 700 kali. Nah, kalau kita sampai tidak tergerak untuk itu, maka sangat eman-eman banget. Oleh karena itu, sebaiknya kita mempunyai target-target tertentu untuk menyemarakan bulan Ramadan. Jadi dari doa-doa kita, yakinlah bahwa kita berbekal dengan ketakwaan, insya Allah nanti akan terkabul. Teman-teman sekalian, sahabat Bawaslu, rahimakumullah, kalau kita semua sudah menjalani sampai 6 atau 7 hari ini, barangkali kita juga silakan merasakan diri kita. Apa sih sebenarnya yang tergerak dalam diri kita itu? Apakah kita juga masih bersantai-santai atau mungkin biasa aja yang kelihatannya lapar kan gitu aja. Ya, Al-Ghazali itu pernah membagi hati. Hati itu ada 3 bagian. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Di dalam sana itu yang namanya qalb. Yang pertama itu qalbun salim, atau hati yang sehat atau yang selamat. Ini adalah orang yang senantiasa tergerak melakukan sesuatu kebaikan. Alhamdulillah di sini semua tergerak. Jadi untuk melakukan kebaikan semua bergotong royong. Terima kasih kami sampaikan kepada semuanya. Untuk berbuka puasa kita sama-sama gotong royong. Jadi apa yang jenengan infakkan selama ini untuk berbuka puasa kita semua itu akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita sekarang berbagi, misalnya kita memberikan makan kita semuanya ada 26-28 orang, artinya pahala dari 28 orang yang berpuasa tersebut menjadi milik kita tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Kemudian ada panggilan-panggilan yang senantiasa didengungkan setiap 5 waktu. Nah itu apakah cukup menggerakkan hati kita atau tidak? Kemudian juga ketika kita mendengar sesuatu yang baik, apa menggerakkan atau tidak? Nah ini biqalbin salim. Yang kedua adalah biqalbin maridun atau hati yang sakit.
ketika kita puasa ternyata kita juga asik menggunjing, kemudian ghibah atau menyebar hoax dengan orang lain. Kemudian kita juga masih saja mungkin melakukan hal-hal melalui HP kita juga menyebar hal-hal yang buruk. Ini adalah hal-hal tanda-tanda bahwa hati kita masih dalam posisi sakit, biqalbin maridun, atau hati yang kita tahu itu dosa, kita tahu itu salah, tetapi karena dosa dan salah ini adalah nanti pertanggungjawabannya, dan setelah kita melakukan kesalahan itu juga tidak berefek, oh kayak ya ora apa-apa, aku ngene ya ora apa-apa, dan itu akhirnya nanti akan menutup hati kita bahwa ini sesuatu yang jelek, akhirnya hati kita akan menjadi gelap. Nah, oleh karena itu biqalbin maridun atau hati yang sakit ini memang termasuk saya sendiri mungkin masih dalam posisi seperti ini. Nah, yang tiga adalah biqalbin mayyitun, yaitu hati yang mati. Ini sudah tidak peduli sama sekali. Barangkali ini tidak perlu kita menjelaskan lebih jauh. Nah, oleh karena itu momentum Ramadan kali ini sebagai perenungan kolektif itu adalah dari perenungan membangun kesadaran diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita mempersiapkan itu. Kita yang mungkin membuka Al-Quran setiap hari atau mengaji setiap hari, itu juga pahalanya juga dilipat gandakan. Hitungannya itu adalah per huruf. Jadi Allah tidak menghitung bahwa alif lam mim itu adalah satu kalimat, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Bahkan kita mengaji juz amma pun asal kita lakukan dengan keikhlasan, maka itu akan berbuah pada pahala atau apapun itu. Nah, Masiral muslimin muslimah rahimakumullah, sahabat Bawaslu semuanya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dengan ketakwaan, tekan sahur ya. Nah, yang penting landasannya adalah ketakwaan. Ya, takwa itu menjadi fondasi kita. Yang pertama, kita ingat At-Tolak ya, ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dikeluarkan dari permasalahan-permasalahan atau jalan keluar. Lanjutannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Itu min haitsu la yahtasib itu adalah konsep. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh, dan siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dicukupi semua kebutuhannya. Oleh karena itu lanjutannya, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu mengatur putusannya dan sudah menentukan ketetapan dari semua yang ada di dunia ini. Bahkan daun jatuh pun itu adalah ketentuan Allah. Jangankan rezeki, daun jatuh itu, angin berhembus, semuanya, halangan napas kita setiap hari berapa kali dan seterusnya, itu semuanya Allah yang menentukan, yang mengatur. Oleh karena itu, terkadang kita mungkin iri dengan pihak yang lain, iri dengan yang lain, di sana begini, di sini begini dan seterusnya. Itu semuanya adalah sudah betul. Oleh karena itu, mari dalam permohonan diri ini
momentum ini kita jadikan sebagai bulan yang untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor. Dengan begitu, kedepannya setelah Ramadan, setelah kita dididik kawah canda muka selama 1 bulan ini, kedepannya kita akan menjadi insan yang lebih baik, yaitu insan yang bertakwa, sebagaimana dalam Al-Quran yang tujuan dari puasa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga selasih tumbuh di taman. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi tausiah Ramadan oleh Bapak Agus Sulistyo. Semoga kita selalu dalam jalan takwa dan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah sampai nanti akhirnya di ujung kita merayakan bersama Idul Fitri. Amin amin ya robbal alamin. Karena telah memasuki waktu buka puasa, di ujung kegiatan launching ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Surakarta dengan tema Ramadan Momentum Perenungan Kolektif pada petang hari ini, izinkanlah saya juga ingin pantun penutup Pak Agus. Pergi ke pasar beli ikan nila, pulangnya lupa beli ketupat. Akhirnya waktu berbuka tiba, saatnya buka puasa dengan semangat. Demikianlah tadi serangkaian acara kegiatan launching ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Surakarta. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.